Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fadil Fajri, mahasiswa Teknik Elektro. Hari ini saya akan share ya tentang materi rangkaian dioda ya, atau lebih khususnya adalah dioda sebagai penyearah. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu atau baca-baca tentang pengertian dan mungkin rangkaian-rangkaian dari dioda ya, karena kan materi sebelumnya kan tentang dioda. Nah ini salah satu pengaplikasiannya adalah sebagai penyearah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu rectifier. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya penyearah atau rectifier itu apa sih? Nah sebenarnya kalau kita belajar, kalau teman-teman mungkin anak SMK ya mungkin nggak asing ya dengan rangkaian seperti ini, karena ini termasuk rangkaian basic ya, atau peranannya sangat vital sehingga banyak sekali diajarkan di dalam bangku SMK maupun bangku kuliah gitu. Saya rasa di SMK sudah diajarin ya. Saya dulu di SMK juga diajarin. Mungkin teman-teman yang SMA mungkin baru belajar karena mungkin atau baru pertama kali mendengar gitu kan. Nah sebenarnya rectifier tuh apa gitu kan. Nah kalau misalkan teman-teman punya handphone, punya laptop atau perangkat yang lainnya gitu ya, tablet dan lain-lainnya, itu kan kalau misalkan baterainya habis kan dicas gitu kan, di charge, karena kan mereka butuh sumber daya listrik, sehingga ketika habis maka perlu dicas. Nah untuk mengecas itu mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya listrik di rumah kita itu kan AC atau dengan tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz, itu dari PLN ya, bentuknya AC atau sinus. Sementara device kita, handphone kita, laptop kita itu kan butuhnya DC, apalagi handphone itu kan butuhnya tegangannya kecil ya, 5 volt DC. Sedangkan di rumah kita tegangannya adalah 220 volt. Nah, inilah fungsinya rangkaian penyearah. Jadi rangkaian penyearah itu termasuk sebuah rangkaian di dalam blok sistem cadu daya gitu kan. Jadi casan kita itu di dalamnya tuh ada banyak komponen. Salah satunya adalah komponen penyearah gitu kan. Nah, penyearah di sini fungsinya adalah untuk mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Sinyal DC itu yang dibutuhkan di perangkat-perangkat elektronika seperti handphone, laptop, powerbank dan lain-lain, itu adalah sinyal DC. Nah, sementara uh, listrik kita di rumah itu AC, sehingga harus diubah dulu. Sehingga apabila kita mau ngecas dari PLN itu nggak bisa masuk ke handphone kita karena itu masih bentuknya masih AC, sehingga perlu disearahkan. Nah, biasanya penyearah ini itu sudah satu paket ya di dalam sebuah rangkaian cadu daya. Nah, rangkaian cadu daya itu contohnya ya adaptor, kemudian casan HP kita, cas laptop kita, pokoknya perangkat-perangkat elektronika yang memang membutuhkan tegangan DC yang kecil, mungkin seperti smartwatch atau iPad kita dan lain-lain. Itu kan membutuhkan uh, tegangan yang kecil, dan dia juga butuhnya tegangan DC bukan tegangan AC. Nah, mungkin sampai sini sudah ada gambaran gitu ya. Nah ini teman-teman, ini bisa dilihat di sini bahwasanya rectifier tuh di sini nih. Jadi nanti dari rectifier ini sebenarnya kalau cuma rectifier itu dia masih banyak ripple ya, maka perlu difilter. Kemudian ini ada voltage regulator. Nah, kemudian baru nanti keluar tegangan yang kita inginkan, misalkan di sini 5 volt. Nah, jadi ini sebuah blok sistem ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya di sini bahwasanya ini sinyal AC ya, sinusoida, kemudian disearahkan menjadi seperti ini nih. Ini dalam bentuk gelombang penyarah penuh ya. Kemudian di filter bentuknya akan
agak ripple-nya agak semakin kecil, kemudian menjadi seperti lurus gitu ya. Nah, sinyal DC yang bagus ini seperti ini, tidak ada ripple-nya, lurus. Nah, itu mungkin gambaran tentang penyearah. Nah, sebenarnya penyearah ini banyak ya jenisnya ya. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh atau half wave rectifier sama full wave rectifier. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini pengertiannya bahwasanya diode penyearah setengah gelombang ini penyearah yang cuma mengeluarkan setengah siklus gelombangnya atau satu blok saja ya. Sementara gelombang penuh dia mengeluarkan semua siklus gelombang sinus dari sinyal AC-nya. Nah, ini adalah untai dari penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier ya. Di sini ini ada dioda, kemudian ini adalah transformator. Nah, transformator kan bentuknya masih AC, kemudian nanti akan disearahkan oleh dioda ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita lihat bahwasanya ini adalah sinyal sinus, sinyal AC. Ini Vmax-nya, ini tegangan puncak positifnya, kemudian ini adalah tegangan puncak untuk negatifnya. Kemudian nanti outputnya akan seperti ini teman-teman. Jadi karena ini kan penyearah setengah, maka yang disearahkan cuma setengah siklus gelombang saja. Maka seperti ini. Jadi cuma bagian yang ini saja, kemudian nanti yang ini dilewatkan. Kemudian ini ikutkan lagi, kemudian yang ini dilewatkan, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah output penyearah, output dari penyearah setengah gelombang. Nah, di sini juga ada rumusnya ya. Ini rumus jadi ya, teman-teman bisa baca di materi nanti di teori bahwasanya ini angka ini didapatkan dari mana gitu. Itu ada turunannya ya. Ini udah rumus jadi. Ini untuk V efektif atau VRMS ya. Sebenarnya ini untuk VDC. Nah, VRMS itu apa? Nah, VRMS itu adalah tegangan. Biasanya kalau misalkan kita mau ukur sinyal AC menggunakan alat ya, alatnya namanya multimeter atau voltmeter, maka yang diukur di sini adalah V efektifnya atau VRMS-nya, root mean square ya, VRMS-nya. Nah, kenapa? Karena ketika kita misalkan dia kan bentuknya sinyalnya naik turun ya. Kalau AC itu naik turun naik turun naik turun naik turun. Jadi ketika nanti alat ukur itu bukan membaca V efektif, maka misalkan dia adalah multimeter atau voltmeter yang analog, maka dia jarumnya akan bergerak-gerak terus. Karena apa? Karena dia naik turun jarumnya akan geser kanan kiri itu kan. Makanya biasanya sudah pasti emang ya, kalau misalkan alat ukur voltmeter itu menggunakan V efektif untuk membaca tegangannya. Makanya ini rumusnya V efektif seperti ini. Jadi sebenarnya yang di voltmeter itu yang terukur di alat ukurnya itu adalah V efektif. Nah, V efektif itu rumusnya adalah VM itu Vmax ya, dibagi akar 2 atau 0,707 kali Vmax-nya ya, V puncaknya atau VP-nya. Jadi VM itu sama aja Vmax atau VP ya, puncak. Nah, ini dari mana? Silakan dibaca di teori ya. Ini rumus sudah jadi kita tinggal pengaplikasian. Ini V efektif rumusnya seperti ini. Kemudian ini adalah output dari penyearah tadi ya. Ini adalah gelombang inputnya, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini VDC-nya tuh yang mana? Yang ini. Ini VDC-nya atau V tegangan DC-nya. Nah, untuk mencari tegangan DC di sini sudah ada rumus jadinya. Itu VM atau VP bagi P atau sama dengan 0,318 VM atau VP ya. Jadi 0,318 dikali VM-nya atau VP-nya. Ini untuk VDC-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti di praktikum ya, kalau misalkan kita mau praktikum beneran, nah itu kita bisa buktikan tuh dengan osiloskop. Tapi dengan simulasi kita juga bisa buktikan nanti apakah benar V efektif itu 0,707 kali VP-nya. Nanti silakan teman-teman dicoba
dengan oscilloscope yang ada di software Proteus, nanti dihitung sama enggak dengan ketika kita melihat gelombangnya. Nah, harusnya udah diajarin tentang gimana cara membaca gelombang di oscilloscope. Nanti amplitudenya berapa nanti dihitung sama dihitung dengan rumus sama dihitung dengan kotak yang ada di oscilloscope. Nanti sama enggak? Sama juga VDC-nya nanti sama atau enggak. Itu nanti bisa dibuktikan di percobaan. Kemudian sekarang adalah penyarah gelombang penuh. Bedanya adalah tadi menggunakan satu dioda, sementara ini menggunakan dua dioda. Dan untuk penyarah gelombang penuh dengan dua dioda ini, dia tipe transformatornya ini adalah transformator ya, atau trafo. Trafo itu biasanya ada step up, ada step down. Kalau step up itu dia menaikkan tegangan, kalau step down berarti dia menurunkan. Nah, ini biasanya kalau untuk rectifier berarti dia step down. Dari 220 AC diturunkan menjadi berapa volt gitu kan. Diturunkan menjadi misalkan 12 volt, 15 volt. Nah, itu menggunakan trafo. Jenisnya adalah step down. Nah, ini adalah untuk center tap ya, atau CT ya. Di sini ada center tapnya, netralnya, ada CT-nya ya. Kalau yang tadi itu non CT ya. Kalau yang ini non CT, dia trafo biasa, ini non CT. Kemudian kalau yang ini adalah trafo yang CT, center tap. Kalau misalkan kita menggunakan trafo center tap, kita hanya menggunakan dua dioda. Tapi apabila kita menggunakan trafo yang biasa seperti ini, kita bisa menggunakan yang seperti ini tapi nanti pakainya 4 dioda, atau biasa disebut dengan dioda bridge ya, atau dioda jembatan. Nah, tapi kita nyobanya yang dua dioda dengan center tap ya pada praktikum kali ini. Nah, ini sinyal input AC-nya ya seperti ini, sama seperti yang tadi. Nah, hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah hasil gelombang penyarah gelombang penuh atau full wave. Ini inputnya, ini outputnya. Nah, ini untainya. Sama seperti tadi ya, untuk VDC-nya itu bedanya adalah 2 kali VM bagi Pi. Jadi 0,636 VM. Ya, jadi untuk mencari VDC ini kan ada VDC nih. Nah, itu rumusnya seperti ini. Nanti bisa dibuktikan dengan kita membandingkan kotak volt diff, nanti volt diff dikali kotaknya yang ada di oscilloscope dibandingkan dengan ini, hasilnya sama atau enggak. Kemudian ini yang filter untuk menghaluskan tegangan dari penyarah. Jadi penyarah itu dia masih banyak ripple-nya ya, ini kayak ini ya, masih ada ripple-nya. Nah, maka perlu dikasih kapasitor. Sebenarnya kalau misalkan nilai kapasitornya ini makin besar, dia makin bagus hasilnya. Atau ininya gelombangnya makin bagus ya, riaknya makin sedikit. Jadi ibaratnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan jalan itu mungkin kan banyak batunya gitu kan, geronjal ripple. Nah, jadi ketika kita dikasih kapasitor itu kayak jadi jalan tol gitu loh, kayak di aspal halus. Jadi tegangannya tuh makin lurus gitu kan, makin halus makin bagus. Nah, itu tegangan yang ideal itu dia lurus bentuknya, makin bagus dia. Jadi ketika banyak geronjal-geronjalnya, banyak batunya, dia bisa merusak device atau rangkaian yang kita catu gitu kan. Maka perlu dihaluskan atau filter. Seperti yang di depan tadi saya sampaikan. Nah, filter tuh di sini. Jadi setelah disearahkan maka dia difilter, maka akan semakin bagus dia gelombangnya, dari seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke percobaan ya. Di percobaan kita menggunakan software Proteus ya. Di sini yang dibutuhkan adalah resistor, kemudian ini adalah switch ya. Ini nama-namanya saya memang saya tulis seperti ini seperti yang di library Proteus ya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih gampang untuk membuatnya, karena namanya sudah saya sesuaikan. ST ini switch seperti ini namanya ini. Kemudian ini transformator ya.
kemudian ini adalah dioda. Ini untuk AC-nya, kemudian ini untuk osiloskopnya. Nah, sekarang percobaan satu ya. Nanti teman-teman bikin untai seperti ini. Kemudian untuk percobaan 2 kita seperti ini ya. Kemudian untuk percobaan 3 sama, cuma dikopel sama kapasitor sebesar 47 mikrofarad. Nanti diamati di osiloskop. Nah, nanti mengamatinya tuh di input sama di output. Ini berarti ini probe A ini untuk mengamati input, kemudian probe B ini untuk mengamati output. Nah, nanti saklarnya ditekan. Kita langsung coba teman-teman di software ini ya, Proteusnya ya. Saya sudah buat sebenarnya, tapi kita coba lagi ya. Kita pakai next saja. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah tadi apa? Resistor ya. Resistor. Nah, ini resistor ya. Resistor, kemudian switch ya. Switch itu tinggal di ketik di keywordnya ya, switch. Nah, ini nih namanya, ini kita keywordnya switch, kemudian trafo to transformator ya. Ini keywordnya transformator. Kita pilih yang ini 2P 2S 2 primer 2 sekunder ya. Kemudian apa lagi ya, lupa. Dioda nah, kita pilih yang ini saja ya, dioda. Kemudian V-SYN ya. V-SYN itu adalah untuk apa ya, sumber AC ya, sumber sinyal AC. Synwave AC voltage source. Kita tinggal rangkai. Pertama switch di sini, kemudian V-SYN di sini, transformator, kemudian resistor. Dioda dulu, dioda taruh di sini, kemudian ini di sebagai output. Resistornya nilainya 1K ya, 1K. Kemudian tinggal dihubungkan seperti ini. Nah, di sini kita jangan lupa meletakkan ground, karena kalau nggak dikasih ground nanti sinyalnya nggak terbaca ya. Ground tuh di sini ya, di terminal mode. Kemudian kita atur V-SYN-nya ini, amplitudenya itu sekitar 20 volt. Ini bebas ya, tapi di sini saya coba 20. Jadi amplitudenya 20 volt. Kemudian frekuensinya 50 Hz. 50 Hz.
kemudian trafonya ini biarkan aja, R-nya 1K ya. Kemudian di bagian ini kita pilih osiloskop. Nah, ini osiloskop. Di Proteus sendiri ada 4 channel ya. Untuk osiloskopnya ada channel A, B, C, D. Nah, kita karena kita butuh dua kita ingin lihat dua antara input dan output, maka kita hanya butuh dua saja sebenarnya cukup. Pertama kita lihat di sini ya, ini sebagai input. Jadi probe A ini akan mengamati input. Di sini kan input nih. Kemudian probe B ini akan mengamati outputnya. Nanti tinggal dibandingkan antara A dan B, antara input dan output. Kita coba jalankan ya. Di sini belum terlihat gelombang ya. Di sini yang kita nanti yang akan teramati antara A dan B, berarti antara A dan B, antara kuning dan biru ini di off kan aja. Nah, ini nggak terpakai. Jadi yang terpakai itu cuma dua. Nah, kenapa nggak muncul? Karena ini belum diaktifkan ya saklarnya. Ketika diaktifkan dia akan keluar. Nah, cara aktif ini tinggal diklik. Nah, kita bisa atur time diff-nya. Ini posisinya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk gelombang inputnya, ini adalah gelombang outputnya. Ini adalah penyarah setengah gelombang. Maka yang yang dihasilkan dari rangkaian itu adalah dia akan meloloskan setengah siklus saja. Nah, siklus sebagiannya tidak dilewatkan. Ini adalah penyarah setengah gelombang. Nanti silakan diamati kemudian dianalisis dengan rumus-rumus yang ada tentunya. Nah, jadi nanti berapa diff ini tegangannya, misalkan dari bawah, misalkan groundnya kan di sini ya, groundnya di sini, nanti tinggal tadi groundnya di sini, tinggal dia nanti tegangannya berapa nih. Nah, dihitung nih, ini kan 5, nanti berapa kotak dikalikan volt diff-nya, diff dikali volt diff, itu untuk mencari tegangannya. Ini sama ya, ini amplitudonya kan tadi 20. Nah, berarti 5 kali antara ke sana 20 sama ke bawah 20. VP atas sama VP bawah. Oke. Sekarang kita akan coba untuk percobaan yang kedua, yaitu penyarah full ya. Kita tinggal nambah satu aja transformatornya. Transfer. Nah, kita pilih yang ini ya, yang CT ya. Nah, ini berarti ini yang tetap ada tengah-tengahnya, ada ininya yang garisnya. Nah, sama kayak yang pertama, bedanya cuma di trafo sama nanti jumlah diodenya. Dirangkai seperti ini, tinggal dilihat aja. Rangkaiannya adalah seperti ini. Nah, outputnya ini jadiin satu, kemudian
Ini ganti 1K aja. Kemudian ini diganti seperti tadi 20 volt, 50, frekuensinya 50 Hz ya. Kemudian tambah oscilloscope. Seperti tadi kita mengamati input dan output. Oke, taruh di sini outputnya. Selanjutnya adalah kita simulasi tentang nanti gimana. Oh ya, jangan lupa dikasih ground. Ini sangat penting kalau disimulasi. Oke, groundnya sudah terpasang, kita tinggal simulasi. Nah, ini hasil dari rangkaian yang sudah kita buat. Kita klik saklarnya, switchnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hasil dari penyearah gelombang penuh. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini hasil dari gelombang penyearah gelombang penuh. Maka dia akan melewatkan semua siklusnya. Nanti tinggal diamati, kemudian dianalisis di hasil percobaannya ya. Jadi teman-teman di oprek lah biar paham. Oke, kita ini udah jelas ya. Tadi bedanya kalau misalkan setengah itu nanti cuma setengah, kalau full berarti dia mengarahkan semua siklusnya. Maka bentuknya akan seperti ini. Sama kan seperti yang di teori. Nah, ini inputnya, ini outputnya. Nah, kalau ini yang setengah itu ini inputnya, ini outputnya. Kemudian sekarang kita nyoba yang filter ya, filter. Kita percobaan yang ketiga nih teman-teman, untuk penyarah gelombang penuh dengan kapasitor. Ini berarti kita menggunakan filter ya. Rangkaiannya sama seperti yang kedua karena ini full wave ya. Bedanya adalah di sini, di outputnya. Jadi di outputnya itu dikopel atau diparalel dengan kapasitor. Kita tinggal tambahin aja di bagian komponennya kapasitor ya, kap. Kemudian kita rotate. Nilainya itu 47 mikrofarad. Nah, kalau kapasitor itu satuannya farad ya. Tapi di sini ini nilainya mikrofarad, 47 mikrofarad. Ini kalau dikonversi menjadi farad berarti 47 kali 10 pangkat min 6 ya, pangkat min 6 farad. Outputnya berarti ditaruh di sini. Nah, nanti gimana hasilnya ya. Tadi kan bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita kasih kapasitor nanti akan seperti apa perbedaannya, kita coba. Nah, ini yang tadi ya, yang jadi saya karena di sini saya langsung ada 3 komponen di sini, 3 rangkaian, maka akan muncul semua ya, karena ini ada hasilnya ada 3, jadi kita bisa munculin semua. Kita munculin yang rangkaian yang kedua juga bisa ya di sini ya, di debugnya. Nah, kita munculin yang keempat sama kelima, berarti yang keempat tuh yang ini. Ini adalah rangkaian untuk penyarah gelombang penuh tanpa filter. Sementara ini yang menggunakan filter. Saya coba.
kita klik di sini. Nah, ini hasilnya. Jadi perbedaannya bisa dilihat teman-teman. Ini yang tanpa filter, ini yang menggunakan filter. Dia akan semakin halus ya. Seperti ini. Ini yang tanpa filter ya. Ini menggunakan filter. Ini tanpa filter. Nah, ini sama toh. Nah, semakin halus, semakin lurus, semakin bagus outputnya. Nah, semakin tinggi kapasitornya maka semakin bagus juga dia. Maka silakan dicoba-coba sendiri di otak-atik. Coba kalau misalkan kapasitor semakin besar, efeknya seperti apa? Nanti silakan dicoba-coba. Nah, ini kan, ini outputnya seperti ini, kemudian difilter akan menjadi seperti ini. Di sini juga sama. Ini seperti ini awalnya, seperti ini, kemudian menjadi seperti ini. Nah, jadi pada percobaan ini ada 3 percobaan ya. Yang pertama adalah percobaan half wave, full wave, kemudian yang ketiga tambahan kapasitor untuk filternya. Silakan nanti teman-teman dicoba-coba. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ke saya sebagai koordinator untuk bagian penyiar ya. Nanti silakan ditanyakan kalau misalkan ada kendala dan lain-lain. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.